Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kota Huyang, di ruang tenang rumah penguasa kota, di ruang menara bintang. Sejak memperoleh mata kehidupan dan kematian, Luo Feng telah melihat dunia yang berbeda. Ia telah memilah-milah sistem pengetahuannya secara menyeluruh dan setiap metode rahasia disempurnakan. Tuan, Morosa menyampaikannya lewat telepati. Luo Feng perlahan membuka matanya dan menghentikan latihannya untuk sementara. Morosa, ada apa? Tuan, Raja Iblis Putih dan Raja Landuo dari negara kuno Guntur diam-diam mengirim orang-orang mereka untuk diam-diam menjarah beberapa negara marginal dan wilayah negara kuno Guntur selama sekitar 70 abad. Morosa menyampaikan pesan lewat telepati. 70 abad. Jumlah akumulatif nyawa yang dijarah juga sangat banyak. Luo Feng sedikit mengernyit. Sejak berdirinya kerajaan galaksi, aku tidak pernah mengambil tindakan lagi selama lebih dari 370 abad. Selama mereka tidak melakukan dosa serius lagi, aku akan memaafkannya. Siapa yang mengira bahwa emosiku masih terlalu baik? Luo Feng berkata dengan lembut. Tuan, Anda memiliki temperamen yang baik. Menurutku, Anda harus sering berpatroli di benua asal dan membunuh para pendosa besar yang Anda temukan. Tuan, karena Anda sangat sibuk dengan kultivasi Anda dapat menyerahkan patroli benua asal kepadaku. Aku akan membunuh setiap menemukan pendosa besar, membunuh mereka sesering mungkin. Dengan membunuh mereka, itu akan membuat mereka takut. Kaisar dan raja pasti tidak akan berani mengambil resiko, kata Morosa. Kau cukup masuk akal. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mengetahui hal ini? Tanya Luo Feng. Kaisar Guisu telah melaporkannya. Saya akan mengirimkan informasi terperinci kepada Anda. Morosa segera mengirimkan informasi lengkapnya. Luo Feng memeriksanya. Ini informasi yang sangat rinci. Informasi yang terperinci seperti itu tidak seperti gaya Kaisar Guisu. Berdengung. Luo Feng membuka mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya dan memandang ibu kota kerajaan Dewa Galaksi dari jauh. Dia melihat Kaisar Guisu sekilas dan juga melihat Raja Dewa Wuxin di gua Kaisar Guisu. Apakah masalah ini terkait dengan Raja Dewa Wuxin? Pikir Luo Feng. Raja Dewa Wuxin sangat berhati-hati dan memiliki cara yang hebat untuk bersembunyi. Dia mampu menemukan informasi yang begitu terperinci. Tentu saja Luo Feng tidak akan mempercayai semua informasi ini. Dia harus menyelidikinya. Informasi tersebut mencatat nama-nama beberapa bawahan penting dari penguasa Iblis Putih dan penguasa Landuo. Ketika Luo Feng melihat nama-nama ini, ia memiliki sebab dan akibat, dan dengan bantuan mata kehidupan dan kematian, ia langsung mengunci target satu persatu. Mata kehidupan dan kematian Luo Feng terkunci pada sasaran lebih jelas dibandingkan sasaran yang dikunci oleh Raja Dewa Umum di alam tertinggi. Raja Dewa Juchen. Luo Feng mengunci Raja Dewa Alam pertama, dan Raja Dewa Juchen juga merupakan tulang punggung paling inti yang bertanggung jawab atas penjarahan di bawah komando Tuan Landuo. Saya tahu bahwa saya tidak boleh merampok di wilayah negara kuno Guntur. Namun, Raja memaksaku untuk melakukannya. Setelah merampok selama 70 abad, akumulasi perampokan terlalu banyak dan dampaknya terlalu besar. Banyak raja dewa kerajaan telah melacak masalah ini.
kata Raja Dewa Jiuchen yang sangat cemas di rumahnya. Bukan lagi menjadi rahasia dalam keluarga kerajaan bahwa Raja Iblis Putin dan Raja Lan Duo mengirim orang-orangnya untuk merampok dan bahkan merampok di wilayah negara kuno Guntur. Hanya saja masalah ini merupakan skandal besar dan untuk sementara waktu ditutup-tutupi. Keluarga kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua raja itu, tapi aku dalam masalah. Raja Dewa Jiuchen sangat gelisah. Tiba-tiba gelombang kehendak yang mengerikan turun dan langsung menyelimuti Raja Dewa Jiuchen. Raja Dewa Jiuchen hanya merasa bingung dan kacau dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kemanapun mata kehidupan dan kematian Luo Feng memandang, kehendak pikiran akan turun. Pada saat ini, kehendak pikiran Luo Feng membuat Raja Dewa Jiuchen bingung dan tidak dapat melawan. Dia kebingungan dan tidak punya kemampuan untuk melawan. Tapi aku bisa memeriksa ingatannya, pikir Luo Feng. Di bawah kesadaran yang jernih, bahkan mata kehidupan dan kematian Luo Feng hanya dapat melihat pikiran paling jelas dari Raja Dewa Jiuchen dan tidak dapat melihat melalui ingatannya. Namun, kesadarannya kacau dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Luo Feng dengan mudah mengamati ingatan yang merupakan kemampuan pengamatan yang dimiliki oleh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Dia memang dikirim oleh Tuan Lan Duo. Luo Feng memeriksa dan tidak bisa menahan perasaan ingin membunuh. Dia adalah antek Tuan Lan Duo yang paling setia dan dia bertanggung jawab penuh atas penjarahan. Penjarahan di negara-negara marginal lebih sedikit. Lagi pula, wilayahnya relatif kecil. Wilayah hutan belantara negara kuno Guntur dibagi menjadi dua oleh Lan Duo dan Tuan Iblis Putih. Dalam 70 abad terakhir, penjarahan makhluk secara akumulatif seharusnya sekitar 1/20 dari makhluk di wilayah hutan belantara. 1/20? Luo Feng terkejut. Di kerajaan Guntur kuno, lebih dari 90% makhluk hidup di daerah hutan belantara. Hanya sedikit yang bisa memasuki kota. Sedangkan untuk makhluk-makhluk di daerah hutan belantara, kedua raja telah menjarah sekitar 1/20-nya. Berapa banyak makhluk ini? Daerah terpencil itu sangat luas dan suku-suku bangsa tersebar di mana-mana sehingga sulit untuk menghitung jumlah keseluruhannya. Namun bagaimanapun juga, Raja Dewa Jiuchen bertanggung jawab penuh atas masalah ini di bawah Tuan Lan Duo. Berdasarkan data total, ia masih dapat menebak rasio kasarnya. Dalam ingatannya, bahkan ada deskripsi terperinci tentang jumlah makhluk yang dijarah. Ini dalam ingatan Raja Dewa Jiuchen, ada kenangan mengirim makhluk jarahan ke Tuan Lan Duo berulang kali. Skala setiap pengiriman didasarkan pada triliunan makhluk hidup. Itu berlangsung selama 70 abad dan jumlah totalnya membuat Luo Feng gemetar di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Tuan Lan Duo, Tuan Tiankun tidak ada apa-apanya. Sungguh menakutkan ketika seorang raja dari negara kuno menjadi gila, gumam Luo Feng. Seekor anjing tidak dapat mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Beberapa raja dari kerajaan kuno Guntur yang suka melahap makhluk hidup benar-benar menyerang wilayah negara kuno mereka sendiri tanpa bantuan leluhur burung nasar hitam. Luo Feng menatap Gunung Guntur dengan mata hidup dan mati di antara alisnya. Gemuruh, menjulang tinggi, luas, tak tergoyahkan. Sebagai tempat paling suci di seluruh benua asal, bahkan leluhur Guntur memiliki klan yang tinggal di sini, dan raja seperti Tuan Lan Duo dan Tuan Iblis Putih juga tinggal di sini. Sungguh Gunung Guntur. Luo Feng mengamati dengan mata kehidupan dan kematian dan melihat lebih banyak misteri Gunung Guntur, dan dia juga bisa melihat sekilas kekuatan dan kelemahan Gunung Guntur. Meskipun Gunung Guntur kuat, dengan kekuatanku saat ini dikombinasikan dengan menara bintang dan mata kehidupan dan kematian, aku cukup untuk mengalahkannya, kata Luo Feng sambil memandang dari jauh
melihat sosok yang menakutkan di ruang tersembunyi di Gunung Guntur. Tapi alasan terpenting mengapa gunung itu menakutkan adalah leluhur Guntur yang tinggal menyendiri di dalamnya. Mata kehidupan dan kematian Luo Feng menerobos rintangan Gunung Guntur, rintangan ruang, dan rintangan formasi, dan melihat wujud asli leluhur Guntur. Tubuh yang mengerikan, tubuhnya jauh lebih kuat daripada leluhur Yan Feng. Luo Feng mampu mengamati beberapa detail tentang pihak lain. Ini tubuh yang luar biasa kuatnya. Meskipun aku bisa melihat kelemahannya, leluhur Guntur hanya duduk di sana dan membiarkanku menyerang. Karena batas kekuatan benua asal, aku tidak bisa melukainya sama sekali. Jika dia ingin melindungi Gunung Guntur, aku juga tidak bisa menghancurkannya. Luo Feng memahami hal ini. Namun, karena kesepahaman diam-diam antara kedua belah pihak dipatahkan oleh Tuan Landuo dan Tuan Iblis Putih, Luo Feng menjadi sangat marah. Keduanya harus mati. Luo Feng tidak dapat menahan niat membunuhnya setelah melihat kumpulan makhluk penjara dalam ingatan Raja Dewa Juchen. Dia tidak dapat hidup dengan sampah semacam ini. Scene berganti di Gunung Guntur, di ruang rahasia. Leluhur Guntur masih mengamati tulang jari emas, memikirkannya dengan hati-hati. Dan tiba-tiba, leluhur Guntur. Sebuah suara terdengar di telinga leluhur Guntur. Leluhur Guntur terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Tidak mungkin. Leluhur Guntur tidak dapat mempercayainya. Ini adalah Gunung Guntur. Gunung Guntur adalah harta karun rahasia dari Gua Kaisar Dewa yang aku sempurnakan sendiri. Aku bahkan secara pribadi membuka ruang rahasia dan mengatur formasi. Bahkan Yan Feng harus menggunakan harta karun komunikasi untuk menghubungiku. Leluhur Guntur, aku Yina. Suara Luo Feng terdengar. Ada guntur dan kilat samar di mata leluhur Guntur. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan penguasa galaksi, berpikir bahwa dia mungkin hanya seorang junior yang baru saja memasuki tahap awal Kaisar Dewa. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani cerobos sama sekali. Agak menakutkan untuk bisa menerobos banyak rintangan di dalam gua yang menyimpan harta karun rahasia, ruang, dan formasi, lalu mengirimkan suara itu ke telinganya. Sepertinya aku telah meremehkan penguasa galaksi, kata leluhur Guntur. Leluhur Guntur, tahukah kau bahwa Tuan Iblis Putih dan Tuan Landuo telah menjarah makhluk hidup di kerajaan Guntur kuno selama 70 abad, dan jumlah total makhluk hidup yang dijarah telah melampaui jumlah miliaran, kata Luo Feng. Mendengar itu, leluhur Guntur terkejut. Miliaran? Bahkan di kerajaan Guntur kuno, jika mencapai jumlah ini, itu masih dapat dianggap sebagai jumlah makhluk yang sangat besar. Setelah aku membunuh Kaisar Yuan, aku berhenti membunuh orang. Selama para praktisi benua asal tidak melakukan dosa serius lagi, aku tidak akan mengejar masalah lalu. Namun Baimo dan Landuo melakukan ini, dan mereka sama sekali tidak menganggapku serius. Suara Luo Feng terdengar di telinga leluhur Guntur. Tentu saja, mereka adalah raja dari kerajaan Guntur kuno. Cara menghadapi mereka tentu akan diputuskan oleh leluhur. Luo Feng menyampaikan suaranya. Saya akan menyelidiki masalah ini dan memastikannya. Leluhur Guntur menjawab lalu tersenyum. Kekuatan penguasa galaksi tidak dapat diprediksi. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya, Yan Feng, dan Anda, kita bertiga akan berkumpul. Baiklah, Luo Feng menjawab lalu berhenti mengirimkan surat dan menutup mata kehidupan dan kematian serta berhenti memata-matai Gunung Guntur. Leluhur Guntur duduk di tanah dengan tatapan dingin di matanya. Dia bisa memata-matai tempat pengasinganku dan dapat mengirim pesan, pikir leluhur Guntur. Leluhur Guntur menggunakan perintah komunikasi untuk mengirim pesan dari jarak jauh. Yan Feng,
seberapa banyak yang kau ketahui tentang penguasa galaksi?" "Apa yang terjadi?" Lalu Rian Feng mengirim pesan dengan bingung. "Saya tidak pernah berurusan dengan penguasa galaksi, dan informasi yang saya ketahui juga merupakan informasi publik yang Anda juga ketahui." "Baru saja dia benar-benar mengirim pesan langsung ke tempat pengasinganku," kata leluhur Guntur dengan sungguh-sungguh. Lalu Rian Feng juga terkejut ketika mendengarnya. Yang pasti dia tidak melompat keluar dari kandang. Dia melakukan gerakan ini karena dia pasti telah memperoleh harta rahasia yang sangat kuat. Lalu Guntur berkata dengan suara rendah, "Maksudmu harta karun rahasia yang sebenarnya dari ruang tak terbatas?" Lalu Rian Feng juga menebaknya. Harta karun di rumah harta karun ruang tak terbatas yang nilainya sedikitnya 100.000 poin hadiah juga sangat terkenal di luar dunia asal. Banyak kehidupan setengah hunyuan akan membeli harta karun tersebut dengan harga berapapun. Tetapi harta karun seperti itu terlalu sulit untuk diperoleh. Saya mendengar bahwa sebagian besar harta karun rahasia yang paling tinggi di ruang tak terbatas dilarang untuk dibawa keluar dari dunia asal. Lalu Rian Feng menyampaikan suara itu. Sedikit harta karun yang dapat dibawa keluar dari dunia asal, para praktisi itu umumnya tidak membawanya. Harta karun rahasia yang dapat diperjualbelikan di dunia luar umumnya bernilai puluhan ribu poin hadiah. Sangat sedikit yang nilainya melebihi 100.000 poin hadiah. Kalau ada yang diperjualbelikan, itu bukan giliran kita. Melihat banyaknya dunia asal dan miliaran dunia, orang-orang kuat dari semua sisi berkumpul, sehingga leluhur Rian Feng dan leluhur Guntur tampak biasa saja. Ya, harta karun semacam ini umumnya dilarang dibawa keluar dari dunia asal. Di dunia asal, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap penguasa galaksi. Leluhur Guntur merasa gatal. Dia benar-benar serakah. Karena dia berani mengungkapkan metode ini di depan umum, dia tidak takut kita akan mengincarnya. Dia menunjukkannya di depan umum. Kurasa harta karunnya tidak bisa diambil sama sekali, kata leluhur Rian Feng. Iya, leluhur Guntur setuju dengan tebakan temannya. Mengapa dia mencarimu? Tanya leluhur Rian Feng. Ini tentang Baimo dan Landuo, leluhur Guntur menjelaskan masalahnya secara singkat. Leluhur Rian Feng mengerti. Dikatakan bahwa penguasa galaksi membenci kejahatan ternyata itu benar. Dia seharusnya ingin membunuh Baimo dan Landuo, tetapi mereka berdua berada di Gunung Guntur dan penguasa galaksi tidak dapat membunuh mereka. Jadi dia memintamu untuk berurusan dengan mereka, kata leluhur Rian Feng. Leluhur Guntur mendengarnya. Dia tidak bisa membunuh mereka, jadi dia membiarkan aku yang membunuh mereka, kata leluhur Guntur. Semua keputusan ada di tanganmu, leluhur Rian Feng mengirim suara. Jika kau membunuh mereka, aku yakin dia akan mengingat kebaikanmu. Jika kau tidak membunuh mereka, penguasa galaksi ini sangat membenci kejahatan. Aku khawatir dia tidak akan menyerah. Leluhur Guntur tersenyum. Kau benar, keputusan ada di tanganku. Di Gunung Guntur, di aula kuno. Leluhur, 8 raja itu berlutut dengan hormat dan mereka tidak berani untuk mendongak dan menatap langsung ke arah yang ada di atasnya. Leluhur Guntur menatap ke bawah dengan tatapan dingin. Baimo, Landuo, apakah kalian berdua tahu kejahatan kalian? Leluhur Guntur berbicara dengan tenang. Raja Iblis Putih dan Raja Landuo terkejut ketika mendengar hal ini. Mereka merasa bingung. Alasan mengapa mereka berdua berani menjarah di negeri kuno Guntur adalah karena mereka sangat mengenal temperamen leluhur itu. Leluhur itu begitu agung dan perkasa, sehingga bahkan para raja seperti mereka tidak terlalu peduli. Adapun makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara kuno,
Selama hal itu tidak mempengaruhi jalannya seluruh negara kuno, leluhur terlalu malas untuk mempedulikannya. Kami tahu kejahatan kami. Meskipun Raja Iblis Putih dan Raja Landuo punya banyak pikiran, mereka menanggapi dengan hormat tanpa keraguan dan tidak berani membantah sepatah kata pun. Karena kalian tahu kejahatan kalian, mulai hari ini kalian berdua akan pergi ke alam Tianzhu, dapatkan sisa kehidupan khusus atau dapatkan harta rahasia alam. Jika kalian tidak bisa melakukannya, pergilah ke kepunahan bersama seluruh benua asal. Leluhur Guntur berkata dengan tenang. Baimo dan Landuo bingung. Ya, Baimo dan Landuo sangat kesakitan dan tidak mau, tetapi mereka hanya bisa menuruti perintah itu. Leluhur Guntur menatap mereka dengan dingin, lalu menghilang dari singgasana. Kedua raja ini adalah alat yang bagus yang dia kembangkan. Bagaimana mungkin dia tega membunuh mereka begitu saja? Baimo, Landuo, tidak apa-apa. Jika kalian berdua merampok di negara-negara pinggiran, tetapi kalian merampok di negara kuno kami, sekarang leluhur telah menghukum kalian dengan keras. Kalian berdua harus menebus dosa-dosa kalian. Kalian berdua terlalu lancang. Raja-raja lainnya tidak memiliki simpati sama sekali. Baimo dan Landuo tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan meninggalkan aula. Di kota Huyang, ruangan tenang di rumah tuan kota di dalam menara bintang, Luo Feng membuka mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya dan memandang Gunung Guntur dari jauh. Dalam pengamatannya, Luo Feng mengamati titik waktu lampau dan dengan mudah menemukan adegan di mana leluhur Guntur memanggil para raja di aula di titik tertinggi Gunung Guntur. Membiarkan mereka pergi ke alam Tianzhu dan memaksa mereka untuk mendapatkan puing-puing kehidupan khusus atau harta rahasia alam. Luo Feng mengerutkan kening. Adapun antek-antek di bawah komando mereka, tidak ada satupun yang dihukum. Aku sudah menunjukkan beberapa trik khusus, tetapi leluhur Guntur masih tidak menanggapinya serius. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Lupakan saja. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Jadi lebih baik aku melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri meski aku tidak yakin. Tetapi saya harus berusaha semampuku. Untuk makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang dimangsa untuk masa yang akan datang, Luo Feng memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Tidak peduli berapapun harganya. Saat ini, dua sosok melintasi jarak yang jauh dan tiba di salah satu pintu masuk ke tanah harta karun alam Tianzhu. Ini semua karenamu. Karena pesonamu, aku ikut bertarung denganmu. Tetapi, siapa yang mengira kali ini aku akan membuat marah leluhur? Tuan Landuo berkata dengan marah. Kau mengambil keuntungan dan sekarang kau menyalahkanku. Tuan Landuo setidaknya memiliki klon di Gunung Batir, tetapi aku tidak memilikinya. Aku ingin tubuh asliku pergi ke kedalaman alam Tianzhu untuk mengambil resiko. Tuan Baimo mencibir. Ketika benua asal kembali sunyi. Ketika benua asal kembali sunyi dan aku tidak mendapatkan harta itu, apakah aku akan mati? Tuan Landuo sangat tidak rela. Tidak ada yang memaksamu untuk merampok miliaran jiwa dan melahap miliaran jiwa. Raja Iblis Putih bersikap sangat meremehkan. Selama mereka berbincang, keduanya memasuki pintu masuk alam Tianzhu. Di pintu masuk alam Tianzhu, kedua negara kuno mengatur penjaga, dan penjaga negara kuno Yanfeng adalah Luo Feng. Itu adalah Raja Dewa Luohe. Raja Iblis Putih dan Raja Landuo melirik Luo Feng di kejauhan. Dan mereka terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak karena berdua sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Ketika raja itu terbang menuju kedalaman alam Tianzhu, Luo Feng duduk bersila dan bertanggung jawab untuk menjaga. Dia hanya melirik kedua raja itu.
akhirnya sampai juga. Pada saat yang sama di kota Huyang, mereka telah tiba di alam Tianzu. Mata kehidupan dan kematian Luo Feng di antara kedua alisnya menatap dari jauh. Satu langkah, dengan langkah pertama, Luo Feng tiba di pintu masuk ke alam Tianzu. Pada langkah kedua, Luo Feng dengan paksa melewati dua formasi kuno di pintu masuk alam Tianzu dan muncul di depan penguasa iblis putih dan penguasa Landuo. Hah? Raja Iblis Putih dan Raja Landuo menatap pria berjubah perak dan berwajah emas di depan mereka dengan heran, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.